wabarakatuh. Kembali lagi bersama Guru Informatika. Oke, kali ini saya bakal menjelaskan mengenai power trace atau kita akan membuat bagaimana caranya men-tracing atau menjiplak sebuah objek pada Corel. Oke, langkah pertama, kita buat dokumen baru dulu ya teman-teman ya. Begitu kita buat, saya ukurannya 4 dengan posisi landscape. Lalu kita klik OK. Nah, di sini teman-teman ini kan masih kosong. Bagaimana caranya untuk mengimport file tersebut? File tersebut bisa dalam bentuk AI, bisa berbentuk JPG, dalam bentuk BMP, ya. Oke, yang saya bakal contohkan kali ini adalah dalam bentuk BMP. Caranya yaitu teman-teman klik file, lalu klik import. Nah, klik import ini saya gunakan yang .bmp ya, logo smk.bmp ya. Lalu saya klik import. Nah, ketika klik import ini, teman-teman nih bakal muncul yang lengkungan kayak gini nih ya, yang kayak LKGL terbalik kayak gini. Teman-teman klik kiri lalu sorot. Lalu ini secara otomatis ini sudah terimport. Oke. Selanjutnya, apa itu ada beberapa macam dalam tracingan. Yang pertama ada yang namanya quick trace, ada yang namanya quick trace di sini, trace fitur ada yang namanya quick trace, lalu ada yang namanya technical illustration, lalu ada yang namanya line drawing, lalu ada yang namanya outline trace, dan bentuknya line art, logo, detail logo, clip art, low quality image, lalu high quality image. Oke, pertama nih, ada yang namanya quick trace. Kita coba untuk yang quick trace pertama ya. Nih, quick trace ini nih, teman-teman klik logonya, lalu pencet trace bitmap, lalu pilih trace. Nah, setelah itu teman-teman geserkan nih. Quick trace ini sudah terlihat perbedaannya teman-teman ya. Nih, ini logo aslinya dan ini setelah quick trace. Artinya, quick trace ini adalah pentracingan atau penjiplakan sebuah objek secara cepat tapi tidak akurat atau masih banyak yang kurang nih hasilnya nih. Memang simpel, memang instan tapi masih ada yang kurang. Contoh nih kita lihat ya secara sama ya. Sebelah sini ada gradasi tapi sebelah sini tidak ya teman-teman ya. Oke. Kalau kita lihat lagi nih, nah neger, sedangkan ini negeri ya, ini tidak sempurna ya teman-teman ya. Ini menggunakan quick trace. Selanjutnya teman-teman, kita coba untuk yang menggunakan namanya technical illustration. Nah, kalau di technical illustration, ini artinya menelusuri ilustrasi hitam putih dengan garis tipis dan samar nih. Jadi ditelusuri dulu nih garis tipisnya ini secara samar, yang hitamnya nih. Ini adalah defaultnya nih. Teman-teman bisa sorot mau segimana ini terserah teman-teman ya. Dia bisa lihat detailnya kayak gimana gitu kan. Kalau detail 100% atau detail yang mananya teman-teman bisa atur-aturnya. Terus smoothingnya atau lebih smoothnya gitu biar lebih halusnya teman-teman bisa geser nih. Lalu untuk corner smoothnya untuk bagian ujungnya biar lebih smooth teman-teman bisa geser juga nih. Nah gitu ya teman-teman ya. Contoh kita klik OK saja ya. Nah ini adalah hasilnya. Hasil dari technical illustration karena dia hanya menelusuri garis hitamnya saja. Berbeda teman-teman ketika kita menggunakan namanya line drawing. Kalau line drawing kayak gimana nih? Center, center line trace lalu kita pilih line drawing. Sama hasilnya. Kan tetapi line drawing itu adalah menciplak sketsa hitam putih dengan garis tebal yang menonjol nih. Garis tebal yang menonjolnya saja nih. Berarti garis yang ininya saja sama yang ininya saja ya teman-teman ya. Sama SMK Negeri 3 Kota Cimahi itu yang hitamnya saja, yang menonjolnya saja. Kita klik OK dan hasilnya adalah seperti ini. Ya. Selanjutnya ada yang namanya line art.
Nah, kita pilih line art. Line art ini ada menerusi sketsa dan ilustrasi hitam putihnya saja. Kita klik. Nah, ini yang hitam putihnya saja kita tracing. Artinya yang warna hitam putihnya saja. Jadi ada yang hilangnya nih. Yang kuningnya hilang, yang banyaknya yang putihnya ya. Jadi putih ya. Oke, kita lihat hasilnya seperti ini. Ya. Dan ini juga tidak mirip ya teman-teman ya. Tuh, berbeda ya. Ini namanya line art. Selanjutnya ada yang namanya detail logo. Caranya bitmap, outline trace, ada namanya logo. Nah, ketika klik logo sama. Akan tetapi kalau logo ini melacak logo sederhana dengan sedikit detail atau beberapa warna gitu kan. Sedikit detail atau beberapa warna. Ini detailnya sedikit banget. Ya, dan ini adalah hasilnya. Oke. Oke ya, udah agak mirip nih yang sebelah sini sama yang ini nih ya. Nah, kalau yang ini kan lebih detail nih. Kalau dilihat dari sebelah sini, kalau yang line art ini agak lebih detail nih dari gradasi, tapi kalau yang ini enggak, yang logo ini. Karena hanya beberapa warna saja. Kalau kita pilih lagi, ada yang namanya detail logo. Nah, kalau detail logo ini artinya kita melacak logo yang berisi detail halus dan banyak warna nih. Kita lihat nih, detail halusnya sudah mulai kelihatan. Cuman tetap tidak sempurna juga ya. Teman-teman bisa sorot segimana sih? Nah, ini tetap sudah kelihatan tapi tetap ada yang hilang itu teman-teman. Kita pilih saja sorot, ini detailin logo. Selanjutnya ada yang namanya clip art. Oke, kita pilih trace bitmap, outline, namanya clip art. Nah, kalau clip art ini adalah melacak grafis siap pakai yang bervariasi sesuai dengan jumlah detail dan jumlah warnanya. Kita lihat nih hasilnya kayak gimana. Oke, sudah mulai ada perbedaan ya teman-teman ya. Ini sama ini hampir sama gitu. Selanjutnya ada yang namanya low quality image. Kita klik low quality image transmit low quality image. Nah, ini jelas berbeda kembali. Kalau low quality image yaitu melacak foto yang tidak memiliki detail halus atau berisi detail halus yang kita ingin abaikan. Gitu. Oke, kita lihat perbedaannya. Iya, sudah mulai berbeda kelihatan ya perbedaannya ya. Dan yang terakhir yaitu namanya high quality image. Kalau high quality image itu adalah melacak foto berkualitas tinggi dan sangat rinci. Tuh, kita lihat ya hasilnya. Oke. Sangat rinci nih. Sudah perbedaan ya. Sudah ada perbedaan ya. Oke. Ini mengenai power trace. Selain itu, ketika kita men-tracing atau menjiplak sebuah objek, kita bisa juga memodifikasinya. Contoh nih, saya ingin menggunakan namanya line art nih. Saya menggunakan line art. Terus saya sorot objeknya, saya gunakan nih trace bitmap, line art nih. Nah, teman-teman bisa pilih nih, yang di bagian spesifikasinya. Teman-teman pengen yang hilangkan yang mana nih? Misal saya pengen yang hijaunya. Nah, yang hijaunya itu hilang. Kita lihat hasilnya. Sorry. Yang hijaunya ini hilang gitu teman-teman ya. Kita bisa modifikasi juga. Setelah modifikasi, teman-teman modifikasinya juga nggak cuma itu doang. Teman-teman bisa sorot objeknya, klik kanan, ungroup all. Oke. Ini artinya kita asalnya satu menjadi
banyak gitu kan, menjadi kita pecah-pecah ya. Oke, nih kita pecah-pecah ya. Nah, kita pecah-pecah ya. Oke. Selain itu teman-teman juga bisa modifikasi dengan klik kanan grup, atau klik kanan convert to group, atau klik kanan yang group to all. Oke. Kalau convert to group artinya teman-teman bisa gunakan lainnya. Apa yang mau dirubah? Oke ya. Klik kanan kita ungroup all. Nih, sebelah sini nih. Lihat. Nih, setelah kita convert to group ini bisa teman-teman rubah-rubah. Mau kayak gimana nih? Oke ya, teman-teman ya, paham ya? Oke. Tapi saya sarankan memang ini secara cepat. Tapi alangkah lebih baiknya ketika teman-teman gunakan tracing secara manual. Kenapa? Karena teman-teman bisa modifikasi sesuai dengan keinginan teman-teman. Oke, kita bakal tunjukkan bagaimana cara men-tracing secara manual ya. Oke, kali ini saya bakal menjelaskan mengenai teknik snapping. Teknik snapping adalah sebuah teknik yang harus dikuasai seorang desainer grafis agar semakin efektif dalam bekerja dengan CorelDRAW. Snapping objek adalah upaya untuk menempelkan sebuah objek pada objek atau bidang lainnya yang dijadikan sebagai titik acuan penempatan suatu objek. Dengan teknik snapping kita bisa membuat sebuah layout dengan semakin presisi. Oke, pertama nih, itu adalah pengertian dari teknik snapping. Jadi ada teknik snapping itu adalah suatu keahlian yang harus dikuasai oleh seorang desainer grafis supaya ketika kita membuat sesuatu itu presisi ya teman-teman ya, atau namanya itu teratur. Oke. Untuk penempatannya pertama kita lihat klik view, kita lihat nih di sini ada namanya snap to. Nah, snap to ini ada berapa jenis? Ada dokumen grid, ada baseline grid, ada with lines, ada object, ada page. Oke, kita bahas satu-satu dulu ya. View kita bahas satu-satu dulu. Pertama, kita bakal membuat snap to dokumen grid. Snap to dokumen grid. Oke. Ketika kita klik view, snap to dokumen gridnya kita klik checklist, view, snap to dokumen gridnya kan asalnya nggak ada nih. Kita klik dokumen gridnya. Lalu kita view gridnya, kita munculin dokumen grid. Nah, sehingga muncul kotak-kotak seperti ini. Nah, kotak-kotak seperti ini disebut dengan grid, teman-teman ya. Lalu kita buat sebuah objek, saya membuat reticle. Nah, reticle ini ketika arahkan ke kotak-kotak ke grid ini, seakan-akan muncul nih. Nah, ini presisi ya, biar presisi ya teman-teman nih. Nih, muncul tulisan gridnya, ininya gimana gitu ya teman-teman ya. Nah, ini biar pas nih teman-teman nih. Namanya snap to grid. Untuk ini fungsinya itu biar kita presisi ya teman-teman ya. Contoh nih. Nah, ini menempel. Seandainya kita pengen buat lagi dokumen baru nih, objek baru, kita sorot, kita pindahkan menggunakan pick tool, kita sorot. Nah, udah muncul gridnya nih. Nah, kita tinggal tuliskan saja nih. Seakan-akan tertarik pada gridnya ya teman-teman ya. Jadi ini lebih presisi ya teman-teman. Itu. Selanjutnya kita lihat dulu. Selanjutnya ada dokumen to base grid, view grid, ada baseline grid. Oke, kita centang dulu yang dokumen gridnya, kita hilangkan dulu, kita view page gridnya, kita base grid. Oke, kalau base grid ini seperti kita seperti menulis ya teman-teman ya. Di stage kita seperti menulis, ada yang garis vertikal. Contoh kita buat sebuah reticle tool, kita geserkan. Ini ketika kita tempelkan pada grid, ini seakan-akan menyatu nih teman-teman ya. Nah, seakan-akan menyatu karena pas pada gridnya teman-teman. Terus ketika tulisan gimana teman-teman? Kita tulis nih, kita buat teks accept misalnya itu ya. Nah, kita buat tulisan accept, kita sorot, kita pindahkan ke sini.
ini seakan-akan muncul pas pada grid-nya teman-teman ya. Ini fungsi dari dokumen grid. Paham ya teman-teman ya? Lalu kita hilangkan kembali, kita lanjut selanjutnya. Ada kita view kembali, kita hilangkan gridnya, baseline grid kita hilangkan. Lalu selanjutnya ada namanya snap to baseline grid sudah, kita masukkan view juga. Selanjutnya ada namanya grid line. Nah, grid line ini seperti ini teman-teman nih. Namanya grid line. Grid line nih. Ini namanya grid line. Contoh, kita buka buat dokumen baru, kita buat objek baru, lalu kita geserkan. Ini seakan-akan ketarik ya pada grid line-nya ya teman-teman ya. Kita buat lagi misalnya yang A, untuk tulisannya Agus misalnya. Agus. Kita pilih, kita sorot. Ini seakan-akan nempel pada grid line. Ya. Beres, kita hapus, sorot kembali menggunakan klik tool, kita hapus. Lalu ini gimana cara ngilanginnya? Yang grid line ini, klik grid line-nya, lalu pada keyboard klik pencet delete. Itu cara menghilangkannya. Oke, paham ya teman-teman ya sampai sini ya. Lalu selanjutnya ada snap to object nih. Snap to object artinya kita membuat sebuah snap atau membuat sebuah objek ini mendekati objek yang kita dekatkan. Contoh, kita buat rectangle. Nih, rectangle kita buat warna kuning. Ini kita buat warna kuning. Lalu kita buat objek selanjutnya kotak, kita geserkan. Ini seakan-akan ini ketika kita dekatkan kayak ada yang narik nih teman-teman ya. Ini snap to object teman-teman ya. Paham ya teman-teman ya? Oke. Dan yang terakhir adanya snap to page. Nah, kalau page ini kan ini stage kita untuk menggambar nih. Kita buat objeknya. Nah, view snap to object nih, udah page ya. Nah, kalau page ini ketika kita geserkan, ini seakan-akan bisa menempel pada page-nya nih teman-teman nih. Nah, page-nya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Kalau kita pengen lihat lebih detail, kita snap to-nya kita hilangkan, dokumen grid-nya kita hilangkan, snap to baseline-nya kita hilangkan, snap to grid line-nya kita hilangkan, snap to objeknya kita hilangkan, kita hanya menggunakan dokumen ya. Page doang. Sorot. Kan nempel ya teman-teman ya. Oke. Gitu teman-teman. Semoga mudah dipahami. Kali ini saya bakal menjelaskan mengenai teknik snap atau kita kenal dengan teknik snapping. Teknik snapping yaitu adalah sebuah teknik yang harus kita kuasai sebagai desainer grafis agar semakin efektif dalam bekerja dengan menggunakan CorelDRAW. Snapping objek adalah upaya untuk menempelkan sebuah objek pada objek atau bidang lainnya yang dijadikan sebagai titik acuan penempatan suatu objek. Dengan teknik snapping, kita bisa membuat sebuah layout dengan presisi. Oke, itu adalah pengertiannya. Jadi, teknik snapping itu adalah teknik di mana kita bisa menempatkan objek itu lebih dekat gitu ya dengan objek lainnya. Contoh nih, di sini ada beberapa teknik snapping, yaitu pertama kita klik view, lalu ada snap to nih. Snap to nih. Di sini ada beberapa jenis. Ada yang namanya document grid, ada yang namanya snap to baseline grid, ada yang namanya snap to grid lines, ada namanya snap to objects, dan yang terakhir ada snap to page. Oke, di sini lalu pertama nih kita bakal mengaktifkan namanya snap to grid, document grid. Artinya snap to document grid artinya kita menempatkan suatu objek ke dalam dokumen. Contoh nih kita lihat ya, kita buat dokumen grid, lalu kita munculkan snappingnya, lalu kita masuk ke grid, lalu pencet dokumen grid, pilih dokumen grid. Oke,
Ini adalah gridnya. Jadi kita ada kotak-kotak ya. Kalau dulu kalian waktu SD itu, ini adalah buku kotak ya, kotak-kotak ya. Nah, ketika di zoom in, zoom out, ini adalah buku kotak-kotak. Oke, pertama kita buat sebuah kotak ya. Nih, kita geserkan menggunakan pick tool. Nah, ketika kalian geserkan, ini muncul tulisan grid. Ini artinya menempel ya. Ketika kalian zoom out, ini semakin jauh, semakin besar. Ketika kalian zoom lagi, ini semakin kecil. Itu ya. Jadi ini nempel di gridnya gitu teman-teman. Oke, lalu kita bisa kasih warna, bisa gitu ya. Ini namanya snap to grid. Oke, selanjutnya nih, lalu kita hilangkan nih, ada yang kedua, namanya itu snap to grid lines. View, snap to, sorry, ada namanya grid, baseline grid. Kita ada pilihan yang keduanya tuh baseline grid. Berbeda dengan dokumen grid. Kalau baseline grid artinya kita membuat sebuah objek seperti garis bantunya itu garis-garis. Step di grid lalu baseline grid. Ini seperti buku ya. Di garis-garis horizontal. Contoh nih objek ini kita tempelkan di sini. Nah, ini seakan-akan menempel ya. Ini menjadi menempel ya teman-teman ya. Sesuaikan gridnya. Oke. Oke tuh. Ini menempel ya pada gridnya ya teman-teman ya. Gitu. Maka kalau bagaimana kalau teks bisa nggak? Bisa. Contoh kita buat sebuah teks, misal teksnya teks kita tulisan teks. Kita pindahkan ke bagian gridnya. Ini sampai munculan grid ini. Oke, kita lihat ini sudah menempel ya teman-teman. Kayak teman-teman nulis tuh kayak gitu kan. Biar sama dengan gambarnya kita kecilkan sampai muncul gridnya. Oke, ini teman-teman hasilnya. Jadi selain objek, kita juga bisa menggunakan teks ya, sama seperti yang tadi juga. Oke, selanjutnya kita hapus dulu, teman-teman. Kita delete. Lalu kita kembalikan lagi ke gridnya, baseline gridnya kita hilangkan lagi. Selanjutnya, teman-teman, ada yang namanya snap to baseline grid sudah. Ada yang namanya snap to grid line. Oke, kita lihat view, snap to grid line. Nah, kalau grid line artinya kita menempatkan objek pada garis grid line atau garis bantu. Contoh nih, kita buat garis bantunya teman-teman ya. Contoh nih, teman-teman klik di sini kan ada kayak penggaris nih. Ini kayak penggaris kita klik kiri tekan ke bawah. Ini dinamakan dengan garis bantu. Contoh kita view, snap to grid line. Oke ya. Kita buat sebuah objek kotak misalnya di sini ya. Belum lihat? Kita geserkan. Oke, itu otomatis menempel ya teman-teman ya. Oke, contoh lagi kita buat teks, misal kita buat teks save misalnya gitu ya. Buat teks save, sorot, kita ini otomatis menempel teman-teman ya. Oke, paham teman-teman ya. Ini snap to widget. Untuk cara menghilangkan widgetnya, klik kiri, lalu klik kanan, delete. Atau teman-teman bisa pencet klik widgetnya, lalu pencet delete pada keyboard. Paham teman-teman ya. Oke, yang terakhir ada namanya snap. Yang selanjutnya ada namanya snap to object. Oke, kita hilangkan, kita snap to widgetnya kita hilangkan dulu. Selanjutnya view, snap to object. Berbeda, kalau snap to object itu kita menempatkan objek pada objek lain. Kalau nih, teman-teman nih, ini kan udah jadi kotak nih. Nih, kita kasih warna ya, teman-teman ya. Yang kedua, kita buat lagi kotak lagi, misal gini, kita kasih warna berbeda. Kita geserkan. Oke. Ini seakan-akan menempel ya teman-teman ya. Namanya snap to object. Oke, gitu teman-teman.
Paham ya teman-teman ya, ini snap to object. Selanjutnya yang terakhir adalah snap to page. Oke, teman-teman nih, saya hilangkan dulu ya. Ini ya. Nih, stage ini adalah staging teman-teman ya. Ini adalah stage teman-teman di mana teman-teman gambar ya. Bagaimana cara kita membuat sebuah snapping? Ini nempel pada ujung-ujung dari page teman-teman nih. Kita buat view, snap to page. Kita buat kotak, kita tempelkan snap to. Oke, gitu teman-teman. Gitu teman-teman ya, paham ya? Snap to page. Gitu teman-teman, artinya kita bisa menempelkan gitu. Artinya kalau snap to page ini menempelkan pada page-nya, kalau snap to object ini menempelkan pada page-nya. Oke, selanjutnya teman-teman kita bakal belajar mengenai teknik power clip. Oke, sebelum kita masuk ke teknik power clip, kita buat dulu sebuah objek, yaitu misal kita buat sebuah objek prisma dahulu. Kalau kita buat sebuah objek lingkaran, kalau kita buat sebuah objek kotak ya. Oke, udah beres nih teman-teman nih. Kita masukkan sebuah objek, kita file, import. Nih, filenya kita masukkan beberapa file langsung nih. Contoh saya bakal masukkan yang color, yang header design sama FC JPEG. Nih, contoh nih. Objek pertama 1, 2, dan ini ada yang objek yang ketiga. Kita geserkan ya teman-teman ya. Yang ini untuk di sini, ini untuk di sini, dan yang ini untuk di sini ya. Oke. Pertama nih, cara masukkan. Kita power clip itu apa sih teman-teman ya? Power clip yaitu kita cara memasukkan bagaimana objek ini masuk ke objek yang ini masuk ke sini teman-teman nih. Oke, caranya pertama teman-teman pilih objeknya, lalu klik objek, lalu teman-teman klik power clip, lalu paste inside frame. Lalu pilih mau di mana objek itu ditempatkan. Oke, teman-teman. Kita lanjutkan ya. Kita masukkan yang objek yang kedua ini. Kita masukkan insert power clip, place inside. Kita masukkan sini ya. Nah, kita besarin dulu ya. Nah, kita besarin. Kan kurang nih. Kita edit. Objek ini kita besarkan. Oke. Jadi seperti ini teman-teman ya. Sudah, kita klik finish. Oke, hasilnya seperti ini. Kalau kurang, kita edit kembali, edit power clip-nya, kita besarkan saja. Saya ingin seperti ini. Oke, finish. Nah, beres nih teman-teman nih. Selanjutnya ada yang namanya lock to power clip. Nah, artinya ketika di sini ada namanya lock to power clip, artinya untuk mengunci objek yang ada dalam power clip. Kita klik. Nah, ini kunci ya teman-teman ya. Jadi yang digesernya itu kalau tadi kan dari dalamnya nih, tapi ini yang di luarnya nih. Jadi objeknya saja. Tapi kalau fotonya ini diam, teman-teman. Paham ya teman-teman ya? Oke. Oke teman-teman, selanjutnya yang terakhir kita coba masukkan objek yang web sini ya. Ke objek, power clip, kita pas insert. Oke. Oke, objek, power clip, paste insert frame. Masuk sini ya. Coba edit dulu ya. Ini kita posisinya di sini. Oke. Selanjutnya di sini ada namanya fill content. Nah, di fill content ini kita ada beberapa pilihan nih. Ada yang namanya center, artinya kita buat sebuah di dalam for group ini kita posisikan menjadi di tengah nih, otomatis di tengah teman-teman nih. Sedangkan ada yang namanya fit proportionally, artinya kita untuk mengatur konten yang ada dalam dengan menyesuaikan dengan ukuran objek menjadi rata kiri rata kanan nih. Ini adalah hasilnya. Ini fill untuk proporsional. Lalu selanjutnya ada fill
eh, proportionality seperti tadi, fill proportionality ini menjadi rata atas, kanan, depan. Rata atas, rata kiri, rata kanan, lalu rata atas, rata bawah ya. Selanjutnya ada yang namanya strength to fill. Nah, kalau strength to fill frame artinya untuk mengatur konten yang ada di dalam PowerPoint untuk dan menyesuaikan dengan frame yang ada. Gitu teman-teman ya. Paham ya teman-teman ya? Oke teman-teman, selanjutnya kita bakal masuk ke namanya teknik simetri. Teknik simetri adalah sebuah teknik komposisi gambar yang disusun dengan rapi dan memperhatikan keseimbangan bentuk. Simetri mode merupakan sebuah fitur yang dinamis dan interaktif yang memberikan kemudahan untuk melakukan ilustrasi maupun desain dalam mode simetri. Oke, dalam Claire ada namanya mode simetri. Oke, kita lihat ya. Klik objeknya, kita masuk ke simetri. Lalu kita buat create new simetri. Nah, ini adalah simetrinya nih. Di sini ada namanya lainnya ya, batasnya ya. Oke, di sini ketika ada kita pada pilihan mirror lens-nya atau kita buat cerminnya, kita buat dua menjadi dua nih. Seperti ini ya, teman-teman ya. Kita bisa geserkan nih. Ketika kita menggeserkan, ini ketahuan X-nya kita geserkan, Y-nya kita geserkan, dan ini Y-nya kita bisa geserkan. Oke, contoh. Kita buat sebuah objek. Tak. Nah, secara otomatis ini di cerminnya ini mengikuti ya teman-teman ya. Secara otomatis mengikuti. Contoh kita masuk ke warna kuning. Oke. Ketika kita lalu di sini ada namanya show symmetry line, artinya kita membentuk melihatkan line simetrinya. Lalu ketika kita klik show full preview, artinya kita menampilkan semua hasil keseluruhannya. Oke ya teman-teman ya. Oke. Nah, contoh lalu di sini ada namanya derajatnya teman-teman nih. Misal kita rubah menjadi 45 derajat. Sini seperti ini teman-teman ya. Gitu teman-teman. Oke, kita kembalikan lagi contoh. Kembalikan lagi menjadi 90 derajat. Oke, kita lihat ya. Awalnya kita lihat ya. Kita delete. Kita buat menjadi 45 derajat. 45 derajat. Lalu kita buat sebuah objek, teman-teman. Sebuah objek seperti ini. Nah, ini otomatis ngikut ya teman-teman ya. Oke, masuk seperti ini. Seandainya kita nyalakan dulu, lalu kita buat di sini ada kombinasikan dengan trim atau well. Kita surat objeknya sebelah sini, kita masukkan dengan well, misalnya. Jadi seperti ini. Ini ikut berubah semua teman-teman ya. Oke, itu hasilnya teman-teman. Ini hasilnya. Paham ya teman-teman ya. Oke. Nah, selanjutnya di sini ada pilihan ketika sudah beres tadi kan kita klik finish nih. Lalu kita ada pilihan edit nih. Kalau edit ini kembali teman-teman ke yang tadi ya. Kita klik finish saja. Lalu ada namanya lagi quick link. Artinya kita bisa memisahkan nih. Kita bisa geserkan kemana-mananya teman-teman ya. Lalu di break link ini kita bisa memisahkan tiap objeknya itu menjadi objek menjadi pisah ya. Caranya klik kanan ungroup nih. Contoh udah di ungroup kita pisahkan. Nih, kita bisa pisahkan. Gitu teman-teman. Paham ya teman-teman ya? Oke, kita balik lagi sini. Oke, masuk. Sedangkan kalau klik remove artinya kita menghapus semua cerminnya. Klik remove. Oke. Cerminnya terhapus ya teman-teman ya. Itu namanya teknik simetri. Semoga paham ya teman-teman. Dan sekian materi kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.